Selamat siang pemirsa, Reportase 56 kembali menjumpai Anda Senin 26 Oktober 2020. Bersama saya Sandia Kalamahariksa, selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dengan informasi yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Inilah Reportase 56 selengkapnya. Lantaran sering dituduh selingkuh, seorang suami kesal dan tega aniaya istrinya hingga tewas. Satuan Reskrim Merauke Polres Merauke lakukan olah kejadian perkara dan mengevakuasi korban. Jurnalis kami, Jessica Ardana, sudah berada di TKP. Jessica, silakan laporannya. Baik Sandi dan pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di kawasan pemukiman warga Kelapa Lima, Merauke, Papua. Tepat di belakang saya terlihat Satuan Reskrim Polres Merauke yang sedang melakukan olah kejadian perkara dan mengevakuasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian yang berlangsung pada pagi hari tanggal 15 Oktober ini membuat geger warga sekitar. Namun, warga tidak mengaku kaget atas kejadian ini karena AG atau pelaku dikenal ringan tangan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi untuk sementara polisi menyimpulkan kejadian ini diakibatkan karena AG kesal sering dituding selingkuh dan rasa frustasi menjadi pengangguran. Polisi sempat menemukan AG berbohong dan memberikan keterangan palsu soal kematian istrinya yang terbentur tembok dinding rumah. Namun polisi yang tidak langsung percaya justru menemukan istrinya meninggal dunia akibat penganiayaan oleh AG dengan menggunakan batang besi yang dipukulkan ke kepala istrinya. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Karolan Ramadhani mengatakan pelaku penganiayaan terhadap istrinya telah ditahan di Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, jenazah istrinya telah dievakuasi ke RSUD Merauke untuk keperluan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Jessica Ardana, Merauke, Papua melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, berita berikutnya datang dari Ciamis, Jawa Barat. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi mengakibatkan banyak warga yang meresah dengan hal ini. Untuk laporan jelasnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Reportase 56, Utari Munggaran. Silakan Utari laporannya. Baik Sandi, saat ini saya sudah berada di salah satu pangkalan gas LPG, tepatnya di Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Langkanya gas LPG 3 kg ini diakibatkan oleh minimnya pasokan yang dilakukan oleh pihak Pertamina. Hal ini dikatakan langsung oleh David Firda selaku Kepala DKU KMP Ciamis. Kondisi ini pun cukup meresahkan warga. Dan dari informasi yang kami dapat bahwa tidak sedikit pula warga yang sengaja mencari gas hingga mengitari Kecamatan Banjarsari ini. Sandi. Baik Utari, kelangkaan tersebut mengakibatkan pula harga gas menjadi mahal. Lantas berapa harga satuan gas LPG 3 kg di daerah tersebut? Ya Sandi, dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama salah satu warga yaitu Yati mengatakan dari harga sebelumnya yaitu Rp21.000 menjadi Rp25.000 dan sampai ada yang membeli hingga Rp32.000. Ia pun meminta pemerintah Ciamis untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Sandi. Utari, apakah ada upaya dari pemerintah Ciamis dalam menangani kelangkaan gas tersebut? Ya Sandi, untuk upaya itu sendiri ada dari pemerintah daerah Ciamis melakukan extra dropping tambahan kepada Pertamina. Hal ini diminta agar agen dan pangkalan tidak kekurangan, utamanya untuk gas LPG bersubsidi 3 kg. Tujuan dari extra dropping ini yang mana jika biasanya agen atau pangkalan hanya sehari 2 kali delivery order, maka ditambah menjadi 3 kali sehari. Dengan begitu, warga tidak akan merasa kesulitan untuk mendapatkan gas senilai 3 kg. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Utari. Kembali ke studio. Pemirsa, sektor pariwisata dibuka kembali meskipun pandemi belum berakhir. Hal ini ditunjukkan untuk mendongkrak kembali sektor perekonomian masyarakat. Beberapa tempat diantaranya alun-alun Pancasila Salatiga dan Malioboro, Yogyakarta. Jurnalis kami, Citra Sari Dwi Aji Kawardani dan Anissa Ayu Tirtanagari melaporkannya untuk Anda dari Salatiga dan juga Yogyakarta. Silahkan laporannya, Citra Sari dan Anissa Ayu Tirtanagari. Ya, terima kasih Sandi. Saudara, seperti kita ketahui selama masa pandemi ini banyak sekali aktivitas dari berbagai sektor yang harus dibatasi. Dan salah satu sektor yang paling terpengaruh dari adanya pandemi ini adalah sektor pariwisata. Berbagai kota di Indonesia harus membatasi aktivitas pariwisatanya dan mengalami berbagai perbedaan yang signifikan dari sebelum dan adanya pandemi ini. Bahkan salah satu kota di Indonesia yaitu kota Salatiga merasakan dampak dari adanya pandemi ini di sektor pariwisatanya. Berbagai tempat wisata di kota Salatiga harus ditutup karena mengalami kerugian besar. Dan akhirnya selama 7 bulan hal ini berlangsung,
sektor pariwisata Salatiga mulai bangkit dan mulai memunculkan berbagai aktivitas normal seperti semula. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu objek wisata baru di Kota Salatiga dan sedang diminati oleh masyarakat, yaitu alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Alun-alun ini baru saja selesai direnovasi dengan biaya 22 miliar rupiah, dan keadaan alun-alun saat ini sudah jauh berbeda dengan keadaan alun-alun yang dulu. Banyaknya objek permainan anak-anak, tempat olahraga, dan bahkan bangku-bangku dengan desain yang menarik membuat tempat ini semakin diminati masyarakat baik dari Salatiga maupun dari luar Salatiga untuk mengunjunginya. Bahkan sudah hampir 1 bulan ini alun-alun selalu penuh dengan pengunjung. Dan pemirsa, puncak keramaian dari alun-alun ini adalah ketika weekend tiba. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata Kota Salatiga bersama dengan Satpol PP mengadakan operasi protokol kesehatan bagi para pengunjung alun-alun agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, namun tetap membangkitkan dunia pariwisata Kota Salatiga. Tentunya kita berharap agar pandemi ini segera berakhir dan semua aktivitas kembali normal. Dan itu tadi yang dapat kami sampaikan dari Salatiga, Jawa Tengah. Selanjutnya, dunia pariwisata Yogyakarta akan disampaikan oleh rekan saya, Ayut. Silahkan laporan Anda. Terima kasih Cika. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Malioboro, tepatnya berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Seperti yang pemirsa lihat di layar kaca Anda, saat ini Malioboro cukup ramai pengunjung meskipun COVID-19 belum berakhir. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana COVID-19 untuk kelima kalinya. Saat ini status tanggap darurat COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku hingga 31 Oktober 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta menganggap perpanjangan status darurat COVID-19 ini membuat pemulihan sektor ekonomi dan penanganan kesehatan berjalan efektif. Kendati sektor pariwisata sebagai ujung tombak perekonomian Yogyakarta pada September 2020 kian menggeliat. Perpanjangan status darurat tersebut tidak mempengaruhi laju kebangkitan sektor wisata. Beberapa tempat wisata di Yogyakarta mulai dibuka kembali saat pemberlakuan new normal. Berbagai tempat wisata dibuka dengan protokol kesehatan untuk memastikan tidak ada penyebaran COVID-19. Meski dibuka di tengah pandemi COVID-19, banyak wisatawan luar daerah mengunjungi Yogyakarta. Kawasan Malioboro dan Taman Sari Yogyakarta menjadi favorit wisatawan luar kota saat libur panjang di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Malioboro yang selama ini menjadi percontohan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata Yogyakarta didatangi 30.116 pengunjung pada 18-27 Agustus menurut pemerintah Kota Yogyakarta. Ini berdasarkan data yang mengisi QR Code. Dinas Pariwisata DIY mencatat pada pekan pertama Juli ada sekitar 8 hingga 13.000 wisatawan berkunjung. Jumlahnya terus meningkat hingga pertengahan Agustus bertepatan dengan libur panjang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wisatawan yang masuk ke Yogyakarta tercatat 17.000 sampai 39.000. Baik Sandiakala, sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Anissa Ayu Tirtanagari melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, sensus penduduk 2020 dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Namun, banyak masyarakat keluhkan pengisian bangku secara mandiri. Jurnalis kami, Salsabila Ifarigede, sudah berada di salah satu rumah warga. Salsabila, silahkan laporannya. Baik Sandi dan pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga, tepatnya di Dusun Kaligawe RT 01 Geblak, Bantul. Sensus penduduk 2020 ini dilakukan secara door-to-door ke rumah warga sesuai protokol kesehatan. Diketahui sebelumnya bahwa sensus penduduk online ini telah dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei lalu. Faktanya, data pengisian sensus penduduk online masih jauh dari perkiraan. Dari total 15.000 penduduk di Desa Bantul, separuhnya belum mengisi sensus dikarenakan miskomunikasi antara pemerintah Desa Bantul dengan kepala dusun setempat. Juga terkendala faktor gaptek bagi penduduk lansia. Ya benar, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Sandi tadi, bahwa pengisian belangko secara mandiri membuat warga kesulitan. Warga mengaku buta informasi akan hal itu. Yang mereka ketahui dari sensus penduduk sebelumnya bahwa pengisian ini dilakukan oleh petugas sensus dengan wawancara langsung. Sandi dan pemirsa di rumah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang sedang mengisi belangko.
Selamat siang Mas Kanun. Mohon maaf Mas, sebelumnya bisa dipakai dulu maskernya. Ya Mbak, selamat siang. Baik Mas Kanun, terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini, apa yang menurut saudara menjadi kendala dalam pengisian sensus ini? Kalau menurut saya sih, ini ribet ya Mbak ya. Pertanyaannya banyak yang susah. Lalu bagi yang keluarganya banyak, mungkin isinya juga banyak juga. Ya untung saya istri sama anak, jadi cuma 3 aja. Jadi nggak begitu banyak. Kalau yang keluarganya banyak, anaknya banyak, mungkin isinya lebih banyak ya Mbak ya. Keluarganya. Baik Mas Kanun, terima kasih atas waktunya. Mas Kanun bisa lanjut kembali. Kepala Bagian Koordinator Sensus Kecamatan pun menegaskan bahwa pelaksanaan sensus penduduk 2020 terkendala pandemi COVID-19. Akibatnya, seluruh biaya yang digunakan untuk pelaksanaan sensus harus dipangkas untuk mengatasi wabah ini. Tidak hanya biaya saja, namun waktu pelaksanaan juga ditarget hanya 15 hari. Berbeda dengan sensus pada umumnya yang diberi jangka waktu sampai 30 hari. Salsabila Putri dari Kota Bantul melaporkan. Kembali ke studio. Berita tadi menutup reportase 56 edisi hari ini Senin 26 Oktober 2020. Saya Sandia Kalam Hariksa dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.